warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita akan mempraktekkan mengenai percobaan kedua, yaitu studi absorpsi secara in vitro. Jadi di sini kita akan menggunakan hewannya mamut. Pertama-tama kita akan membersihkan dulu mamutnya, kemudian nanti kita ambil ususnya. Ini adalah tabung Wilson Crane yang kita gunakan untuk uji absorpsi in vitro. Jadi terdiri dari tabung gelas, kemudian ada tutupnya. Nah, di bagian tutupnya itu ada beberapa tabung-tabung kecil, terdiri dari tabung 2, itu adalah kanula. Jadi di tabung 2 nanti kita akan mengambil sampel setiap waktu gitu ya. Jadi misalnya pada waktu 5 menit, 10 menit dan sebagainya itu kita ambil dari tabung 2. Kemudian dari tabung 3 itu nanti kita masukkan cairan pengganti dapar fosfatnya ya. Nah, nanti usus terbalik itu disimpan di bagian ujung dari tabung 2 sampai ke tabung 3 gitu. Sedangkan tabung 4 itu adalah tempat untuk masuknya gas oksigen. Kita siapkan dulu alatnya ya, jadi kita menggunakan shaking water bath menjaga agar dia berada di suhu tubuh. Kita set dulu. Ini kita set suhunya adalah 35, jadi bisa kita ubah-ubah. Ini kita ubah, kita set suhunya di 37 ya, kurang lebih. Kemudian ini adalah suhu aktualnya, jadi kita tunggu sampai dia mencapai suhu yang kita set tadi. Jadi sebelum dicukur, pertama kita bersihkan dulu menggunakan alkohol. Kita bersihkan dulu bagian yang akan dicukur menggunakan alkohol. Kemudian setelah itu kita cukur perlahan bulunya. Oke, jadi setelah terbuka seperti ini, kemudian nanti kita ambil bagian ususnya untuk kita gunakan dalam studi absorpsi secara in vitro. Oke, ini kita pilih dulu bagian ususnya. Jadi ini kita lepaskan dari selaput-selaputnya. Kita gunting ya selaput-selaputnya.
Oke, jadi kita ukur kira-kira kurang lebih 15 cm ya. Kira-kira 15 cm. Kita potong kurang lebih 15 cm karena nanti akan kita gunakan sebanyak kurang lebih 7 cm untuk sampel dan 7 cm untuk kontrol. Gitu. Ya. Oke, ini sudah kita dapatkan ususnya kurang lebih 15 cm. Kemudian setelah itu harus segera dimasukkan ke NaCl fisiologis. Ya, jadi ususnya harus segera kita masukkan ke dalam NaCl fisiologis supaya tidak terjadi pengerutan. Oke, jadi kita harus mengeluarkannya perlahan-lahan, jangan sampai usus tersebut sobek. Jadi usus yang tadi sudah dibersihkan kotorannya, kemudian kita ikat menggunakan benang, kemudian kita gunakan pulpen ya, dan bagian dalamnya pulpen untuk membantu membalik si usus tersebut. Ini kita masukkan perlahan, perlahan-lahan, jangan sampai ususnya sobek. Jadi setelah sampai ke bagian ujungnya, kemudian perlahan-lahan kita balik ususnya. Jadi ini kita sudah mulai membalik ususnya perlahan-lahan. Bagian ini memang harus dikerjakan dengan penuh kesabaran supaya ususnya tidak sobek. Oke, jadi perlahan-lahan sambil kita basahi supaya ususnya tidak mengkerut. Setelah kita balik, kemudian kita pasang pada bagian kanula ya, pada tabung nomor 2, kemudian kita ikatkan. Untuk merekatkannya kita ikat supaya nanti tidak copot pada saat dilakukan proses pengujiannya. Setelah kita hubungkan dengan tabung nomor 2, kemudian kita hubungkan dengan tabung nomor 3. Ini juga nanti diikat menggunakan benang supaya tidak copot. Ya, kita persiapkan dulu peralatannya seperti ini. Kemudian kita masukkan cairan mukosal. Cairan mukosal tersebut ditutup menggunakan penutup yang tadi berisi usus terbalik yang sudah diisi oleh cairan serosal. Kemudian tabung Wilson Crane dipasang pada tiang penyangganya. Kita pasang dan diletakkan di atas waterbath. Jadi air di dalam waterbath ini harus merendam seluruh bagian dari tabung sehingga memberikan kondisi yang seragam, yaitu pada suhu 37 derajat Celcius. Masukkan selang untuk mengalirkan oksigen. Setelah 5 menit kita lakukan pengambilan sampel melalui tabung kedua. Kita ambil sampelnya menggunakan pipet. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung.
untuk kita amati absorbensinya menggunakan spektrofotometer. Setelah kita lakukan pengambilan sampel, maka kita harus mengganti bagian dalam cairan serosal sesuai dengan volume yang kita ambil. Ya, jadi harus kita ganti si cairan serosal tersebut menggunakan dapar fosfat pH 6,8 melalui tabung nomor 3. Kadarnya, menentukan kadarnya itu menggunakan spektrofotometer. Ya, jadi ini adalah cara menggunakan spektrofotometer. PC control. Pertama kita pencet F4, itu adalah PC control. Setelah kita klik PC control, maka kita klik menu UV probe di PC. Kita tunggu sampai dia terbuka. Setelah softwarenya terbuka, kemudian kita klik connect. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik photometric, kemudian kita klik method, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan panjang gelombang yang akan kita gunakan. Kita masukkan panjang gelombang yang akan kita gunakan. Oke, kita klik add. Ya, kemudian kita klik next. Akan muncul menu seperti ini. Ya. Next. Kita klik next. Selanjutnya kita klik next. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik attachment. Untuk ini berapa kuvet yang diperlukan? Ya, ini kita akan memasukkan berapa kuvet yang akan kita gunakan untuk pengamatan. Kita akan menggunakan 6 kuvet. Klik inisialis. Oke. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Pertama, kita masukkan belangko dulu. Ya, kalau misalnya kepenuhan, maka kita bersihkan menggunakan kertas lensa supaya bagian lensa dari kuvet tersebut tidak tergores. Selanjutnya kita letakkan kuvet di dudukannya. Ini kita masukkan belangkonya. Jadi ada 2 belangko di bagian depan dan juga bagian belakang. Setelah itu kemudian kita klik auto zero di PC. Langsung ke Sekarang kita akan melakukan pengukuran sampel. Jadi kita masukkan ke dalam kuvet. Ya, sampelnya sudah kita masukkan semua. Kemudian setelah itu kita cek kadarnya. Kita masukkan sampel ID-nya. Ini adalah untuk konsentrasi 50 ppm. Sudah kita masukkan sampel ID-nya. Jadi ini adalah untuk konsentrasi 50 ppm pada waktu pengambilan sampel menit ke-5, 15, 30, 45 dan juga 60. Kemudian kita lakukan pembacaan absorbensi. Kita klik read. Kita lakukan pengenceran. Di sini kita akan melakukan pengenceran sebanyak 20 kali ya. Jadi kita ambil sebanyak 0,5 mili. Kemudian setelah itu kita encerkan menggunakan dapar fosfat. Kita isi tabungnya sampai tanda batas. Kemudian setelah itu kita lakukan pembacaan lagi sama seperti sebelumnya.